Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep penjadwalan proses, yang beranggotakan Winta Septiarani, Wulandari, Yelda, dan Syahrina Putri Lari. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Syahrina. Kepada Syahrina, dipersilakan. Scheduling queue atau penjadwalan antrian. Ketika proses memasuki sistem, mereka diletakkan dalam antrian job. Antrian ini terdiri dari seluruh proses dalam sistem. Proses yang hidup pada memori utama dan siap untuk mengeksekusi disimpan pada sebuah daftar yang bernama ready queue. Antrian ini biasanya disimpan sebagai daftar penghubung. Sebuah header ready queue berisikan petunjuk kepada PCB-PCB awal dan akhir. Setiap PCB memiliki pointer field yang menunjukkan proses selanjutnya dalam ready queue. Jenis-jenis antrian penjadwalan ada 3, yaitu yang pertama job queue. Semua proses yang masuk pada suatu sistem akan diletakkan ke dalam job queue. Yang kedua, ready queue. Proses-proses yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi diletakkan pada suatu list yang disebut dengan ready queue. Yang ketiga, device queue. Deretan proses yang sedang menunggu peralatan I/O tertentu disebut dengan device queue. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan. Kepada Wulan, dipersilakan. B. Konteks switch atau ahli konteks. Konteks switch adalah proses penyimpanan status proses dan mengambil status proses yang baru pada saat terjadi switching. Ada 3 situasi di mana sebuah konteks switch dapat terjadi, yaitu 1. Multitasking. Paling sering dalam beberapa penjadwalan skema, satu proses perlu diaktifkan keluar dari CPU sehingga proses lain dapat berjalan. 2. Penanganan interrupt. Ini berarti bahwa jika permintaan CPU data dari disk, misalnya, tidak perlu sibuk menunggu sampai selesai membaca, ia dapat mengeluarkan permintaan tersebut dan melanjutkan dengan eksekusi lain. Ketika membaca selesai, CPU dapat terganggu dan disajikan dengan membaca. 3. User dan kernel mode switching. Ketika transisi antara mode pengguna dan mode kernel diperlukan dalam suatu sistem operasi, sebuah konteks switch tidak diperlukan. Sebuah transisi mode tidak dengan sendirinya sebuah konteks switch. Namun, tergantung pada sistem operasi, sebuah konteks switch juga dapat terjadi pada saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yelda. Kepada Yelda, dipersilakan. C. Buffering. Buffering merupakan teknik untuk melemburkan lonjokan-lonjokan kebutuhan pengaksesan I/O secara langsung. Buffering adalah cara untuk meningkatkan efisiensi sistem operasi dan kinerja proses-proses. Buffering terdapat 2 cara. Yang pertama, single buffering. Teknik ini merupakan buffering paling sederhana. Ketika proses pemakaian memberikan perintah I/O, sistem operasi menyediakan buffer bagian memori utama sistem untuk operasi. Yang kedua, double buffering. Double buffering menjamin proses tidak akan menunggu operasi I/O. Antrian pesan yang melekat pada saluran diimplementasikan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu zero capacity atau no buffering. Antrian mempunyai maksimum panjang 0 sehingga link tidak mempunyai pesan yang menunggu. Pengirim pesan harus menunggu sampai penerima pesan menerima pesan sebelum mengirim pesan lagi. Yang kedua yaitu bounded capacity atau automatic buffering. Antrian memiliki panjang maksimum tertentu atau N. Jika antrian belum penuh pada saat pesan baru dikirim, pesan baru menempati antrian paling akhir, dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Bila antrian penuh, pengirim harus menunggu sampai tersedia tempat kosong pada antrian. Yang ketiga yaitu unbounded capacity atau automatic buffering. Antrian memiliki panjang tidak terbatas, sehingga sembarang pesan dapat menunggu
menunggu di link dan pengirim tidak pernah menunda pekerjaan. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami presentasikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.